Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, di antara dua gedung pencakar langit? Satu langkah salah dan tamat riwayatmu. Itu bukan adegan film aksi, itu adalah perasaan nyata seseorang yang terjerat hutang. Banyak orang berpikir, hutang hanyalah masalah matematika, masalah angka, pemasukan dikurangi pengeluaran. Tapi kalau sesederhana itu, kenapa jutaan orang cerdas tetap terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang? Jawabannya bukan di dompetmu, tapi di otakmu. Ada manipulasi psikologi, sebuah dark psikologi yang dimainkan oleh pemberi hutang, dan parahnya dimainkan oleh dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Hari ini, kita akan membongkar sisi gelap psikologi hutang dengan membedah kisah nyata dari dunia fiksi yang paling brutal, menggambarkan realita. Ini kisah Itou Kaiji. Kita akan belajar bagaimana rasa takut, harapan palsu, dan bias kognitif membuatmu menjadi budak uang, dan bagaimana cara memutus rantai itu. Siapkan catatanmu. Ini bukan sekedar hiburan, ini panduan bertahan hidup. Mari kita mulai dari Itou Kaiji. Dia bukan penjahat, dia hanya pemuda pengangguran yang frustasi, suka minum murah dan merusak mobil mewah orang lain karena iri. Tipikal pecundang? Mungkin. Tapi kesalahannya yang paling fatal bukanlah itu. Kesalahannya adalah menjadi penjamin gurantor untuk teman kerjanya. Di sini, track psikologi pertama bekerja. Para lintah darat tahu bahwa manusia sulit menolak permintaan tolong atas dasar sosial atau persahabatan. Kaiji menandatangani kertas itu bukan karena dia punya uang, tapi karena dia tidak enak hati. Temannya kabur dan hutang itu jatuh ke Kaiji. Bunga berbunga dari jumlah kecil menjadi jutaan yen. Dalam dunia nyata, ini mirip dengan Tatek Foot in the Door, aplikasi pinjaman online atau kartu kredit. Tidak langsung menawarimu hutang 100 juta. Mereka memberimu limit kecil dulu, cuma 500 ribu kok, bayar bulan depan. Otakmu berkata, kecil, aman. Tapi begitu kamu masuk, pintunya terkunci. Di anime Kaiji, Endo si penagih hutang tidak langsung memukul Kaiji. Dia justru datang dengan senyum menawarkan jalan keluar. Dia menawarkan Kaiji untuk naik ke kapal judi bernama Espoir untuk melunasi hutangnya dalam 1 malam. Ini adalah manipulasi emosi yang disebut false hope atau harapan palsu. Ketika seseorang sedang putus asa, mereka tidak mencari solusi logis. Mereka mencari keajaiban dan predator tahu itu. Kenapa Kaiji? Dan mungkin kita selalu mengambil keputusan bodoh soal uang. Mari kita bedah istilah psikologinya. Pertama, hyperholic discounting. Ini adalah cacat logika di mana kita lebih menghargai kenikmatan saat ini jauh lebih tinggi daripada keuntungan di masa depan. Saat kau melihat HP baru atau sepatu branded dan memilih tombol pay later, otak primitifmu mendapatkan dopamin instan. Rasa sakit membayarnya, itu masalah diri kamu di masa depan. Kamu secara tidak sadar menganggap diri kamu bulan depan adalah orang lain yang harus menanggung beban itu. Ada adegan legendaris di Kaiji Season 2, saat dia berada di kemah kerja paksa bawah tanah. Dia punya tujuan menabung untuk bebas, tapi saat ditawari kaleng bir dingin setelah kerja keras, dia runtuh. Dia berkata, hanya 1 kaleng hari ini, besoknya 1 lagi untuk menghilangkan stres. Akhirnya gajinya habis hanya untuk jajan di dalam penjara itu. Ini adalah potret nyata kita. Self-reward yang tidak terkontrol adalah bentuk pelarian dari realitas yang menyakitkan, yang justru memperdalam lubang kuburmu. Kedua, optimism bias. Kamu yakin bulan depan akan ada rezeki lebih. Kamu yakin bisnismu akan untung besar. Kamu yakin bisa menang judi atau trending kripto atau saham tanpa ilmu. Kaiji selalu berpikir dia bisa membalikan keadaan dengan satu pertaruhan besar. Pola pikir all in inilah yang membuat hutang bukan lunas malah tambah gila-gilaan. Sekarang kita lihat dari sisi predator, bagaimana cara mereka membuatmu tetap miskin.
Dalam Kaiji, penyelenggaraan judi atau TI Corporation menciptakan mata uang sendiri dan aturan yang rumit. Di dunia nyata, ini adalah syarat dan ketentuan yang panjang dan bunga majemuk atau compound interest. Mereka menciptakan ilusi urgensi, diskon berakhir jam 12 malam, bunga 0% hanya hari ini. Ini memicu scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Saat kamu merasa kekurangan waktu atau sumber daya, IQ-mu secara harafiah menurun. Kamu tidak bisa berpikir jernih, kamu panik lalu meminjam. Lalu ada taktik sunk cost fallacy. Saat Kaiji sudah kalah separuh uangnya, dia tidak berhenti. Dia berpikir, aku sudah kehilangan terlalu banyak, aku harus main terus sampai balik modal. Pemberi hutang dan bandar judi sangat menyukai pola pikir ini. Mereka membayarkanmu menang sedikit di awal, memberikan umpan, lalu menghancurkanmu saat kamu sudah merasa percaya diri. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari penderitaan Kaiji agar kita tidak berakhir seperti dia? Bagaimana cara melawan drug psikologi ini? Pelajaran pertama, stop denying reality. Di Kaiji, momen perubahan terjadi saat dia berhenti menyalahkan orang lain dan menyadari bahwa dia lemah. Jangan lari dari debt collector, kecuali mereka melakukan kekerasan fisik atau ilegal. Laporkan, hadapi angkanya, tulis semua hutangmu. Rasa sakit melihat total hutang adalah langkah pertama penyembuhan. Ingat birdingin Kaiji, itu musuhmu. Hapus aplikasi marketplace jika perlu. Gunting kartu kredit kamu, harus melatih otakmu untuk menunda kesenangan atau delayed gratification. Mantra yang harus kamu pegang, jika aku tidak bisa membelinya secara tunai 2 kali lipat harganya, berarti aku tidak mampu membelinya. Tidak ada kapal Espoir di dunia nyata. Tidak ada skema cepat kaya yang akan melunasi hutangmu dalam semalam. Skema Ponzi, judi slot, atau investasi bodong hanya menargetkan orang-orang yang putus asa seperti Kaiji. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan yang lambat dan membosankan, disiplin finansial dan meningkatkan skill atau income. Hutang bukan hanya mengambil uangmu di masa depan, dia mengambil ketenanganmu di masa sekarang. Dia adalah bentuk perbudakan modern yang kita tanda tangani secara sukarela. Kisah Kaiji mengajarkan kita bahwa dunia ini kejam bagi mereka yang naif dan tidak punya kendali diri. Tapi kisah ini juga mengajarkan bahwa seberapa dalam pun kamu jatuh, selama kamu masih bernafas dan berani menghadapi ketakutanmu, kamu bisa bangkit. Jadilah cerdas, jangan biarkan psikologi gelap mengendalikan hidupmu. Jika kamu merasa video ini menampar realitamu, tekan tombol like. Jika kamu punya pengalaman lolos dari jeratan hutang, tulis ceritamu di kolom komentar. Ceritamu mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Saya, Dinda, sampai jumpa di video berikutnya.